kematian 6 orang laskar ini dari sekuen cerita tersebut adalah sebuah peristiwa kematian yang dipaksakan. Maka langkah selanjutnya adalah meminta pertanggungjawaban terhadap aktor-aktor yang menjadi sebab menjadi sebab yang menyebabkan timbulnya kematian yang dipaksakan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Ahmad Sofyan yang akan mengulas satu kasus aktual yang menjadi perhatian kita bersama di media, yaitu kematian 6 orang Laskar Front Pembela Islam. Kasus ini menarik, menjadi perhatian berbagai kalangan. Kali ini saya akan mendekatinya atau membahasnya dari sudut yang berbeda, yaitu dari ajaran kausalitas dalam hukum pidana. Karena itu sebelum saya ulas tentang kematian ini dari ajaran kausalitas hukum pidana, maka kita akan saksikan lebih dahulu cuplikan 2 statement yang berbeda atas kematian 6 orang Laskar RPI itu. Berawal dari informasi bahwa akan terjadi pengerahan massa pada saat saudara MRS dilakukan pemeriksaan di Polda Metro Jaya dari berbagai sumber, termasuk rekan-rekan media mungkin mendapatkan berita melalui WA Group bahwa akan ada pengerahan kelompok massa untuk mengawal pemeriksaan MRS di Polda Metro Jaya. Terkait dengan hal tersebut, kami Polda Metro Jaya kemudian melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut. Dan ketika anggota Polda Metro Jaya mengikuti kendaraan yang diduga adalah pengikut MRS, kendaraan petugas dipepet, lalu kemudian diserang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam sebagaimana yang rekan-rekan lihat di depan ini. Anggota yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang kemudian melakukan tindakan tegas terukur, sehingga terhadap kelompok yang diduga pengikut MRS yang berjumlah 10 orang meninggal dunia sebanyak 6 orang. Jadi ini adalah perjalanan keluarga biasa. Beliau mau melakukan pengajian keluarga saja, karena biasa pengajian subuh keluarga, ya. Nah, di dalam perjalanannya lebih kurang pukul 12.30 artinya setengah 1 malam, rombongan beliau dengan dikawal. Beliau keluarga menggunakan 4 kendaraan roda 4 dan dikawal oleh 4 mobil juga oleh Laskar. Ya. Nah, di dalam perjalanan ada orang yang menguntit sejak dari keluarnya beliau dari Sentul itu. Ya, terus dikuntit dan akhirnya para penguntit ini berusaha memotong, entah apa tujuannya. Kita sebut karena kita tidak tahu apakah dia petugas resmi atau bukan, karena dia tidak berseragam, ya. Harus disebut tidak berseragam. Ini orang-orang tidak berseragam. Berusaha memotong rombongan, ya, dan menyetop kendaraan. Nah, para pengawal tentu saja bereaksi untuk melindungi, ya, untuk melindungi Imam Besar Habib Rizik Syihab. Itu reaksi normal, karena memang mereka bertugas untuk mengawal. Reaksi normal. Yang patut diberitahukan kepada teman-teman pers semua bahwa fitnah besar kalau Laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak-menembak. Fitnah itu. Ya, itulah sahabat cuplikan 2 video
yang sudah sahabat saksikan bersama-sama. Nah, sebelum saya membahas dari perspektif ajaran kausalitas, saya pikir perlulah ya mengulas sedikit tentang ajaran kausalitas ini. Jadi ajaran kausalitas dalam hukum pidana itu diperlukan pertama untuk menemukan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang atau akibat kematian. Yang kedua adalah mempertemukan atau menemukan pertanggungjawaban pidana atas timbulnya akibat yang dilarang tersebut. Dan yang ketiga, ajaran kausalitas juga mengkaitkan apakah atau manakah perbuatan-perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang tersebut. Karena begitu banyak perbuatan yang dilarang tersebut timbul. Sahabat, saya akan mengulas untuk video yang pertama lebih dahulu, ya, keterangan Bapak Kapolda Metro Jaya tentang kematian 6 orang laskar Front Pembela Islam. Nah, kalau kita lihat ya sekuen ceritanya, sekuen cerita itu dari sisi ajaran kausalitas ada 3 sekuen. Sekuen pertama adalah serangan, ada upaya mengikuti. Yang kedua ada upaya serangan dari pihak FPI. Yang ketiga membela diri yang terukur, dan yang keempat adalah adanya kematian. Jadi sekuen 1, 2, 3, dan 4. Nah, ajaran kausalitas coba akan kita lihat ya. Ajaran kausalitas itu akan melihat sekuen-sekuen itu. Yang sekuen pertama yaitu mengikuti. Kira-kira mengikuti itu satu peristiwa yang legal atau tidak? Itu dulu yang kita lihat. Jadi kita dalam video ini tidak ingin mempersalahkan siapapun, tapi kita mendudukkannya dari ajaran kausalitas. Jadi mengikuti itu adalah sebuah peristiwa yang legal atau tidak. Yang kedua adalah tentang ada serangan ya dari pihak Front Pembela Islam. Pertanyaannya adalah kenapa ada serangan? Nah, ini tidak muncul di dalam sekuen cerita tersebut. Kenapa ada serangan? Apakah karena ada upaya untuk menghentikan rombongan FPI atau tidak? Jadi ada serangan. Kira-kira kenapa ada serangan? Kenapa ada serangan dari kelompok FPI? Apa yang terjadi ketika mengikuti? Nah, ini yang tidak muncul di dalam cerita ini. Padahal ajaran kausalitas itu adalah rentetan peristiwa yang logis dan rasional dan sistematis. Kemudian yang ketiga, pertanyaan berikutnya adalah karena ada serangan, lalu pihak polisi melakukan upaya membela diri yang terukur dan menembak. Akhirnya terjadilah tembakan ya. Ketika ada serangan yang mengancam keselamatan petugas kepolisian, lalu ada upaya membela diri. Apakah membela diri yang dilakukan tersebut betul-betul terukur atau tidak? Kenapa? Karena tidak disebutkan serangan itu melukai atau tidak petugas kepolisian. Lalu tiba-tiba ada kematian terhadap 6 orang karena membela diri dalam rangka menghadapi serangan tersebut. Jadi apa yang disebut membela diri, kemudian membela diri yang terukur, bukankah ini bukan bukan ingin mengatakan bahwa membela diri yang terukur itu lalu mematikan orang lain ya. Jadi membela diri yang terukur itu kan artinya bagaimana agar orang yang menyerang tersebut bisa dihentikan serangannya. Jadi bukan dilumpuhkan serangannya, tapi dihentikan serangannya. Jadi ini sebuah cerita antara satu sekuen kedua, sekuen ketiga itu terkesan tidak tersistematis dan tidak logis. Ada jumping ya antara satu sekuen dengan sekuen lainnya. Padahal ajaran kausalitas itu menghendaki sebuah cerita yang runut, memiliki keterhubungan antara satu bagian dengan bagian lainnya. Jadi dari kisah ini ada banyak elemen-elemen yang kosong ya, yang perlu dapat pertanyaan. Jadi antara satu sekuen dengan sekuen lainnya menurut saya, menurut ajaran kausalitas yang kita bahas hari ini agak sulit mempertemukan ya keterkaitan antara satu bagian dengan bagian lainnya. Sehingga rangkaian cerita ini menjadi tidak logis dan tidak sistematis antara satu bagian dengan bagian lainnya. Kalau ini
sebuah cerita yang tersistematis, ya misalnya ya, yang sistematis itu misalnya ketika mengikutin, lalu kelompok yang diikutin itu berhenti, lalu yang berhenti mengeluarkan senjata, menembak, lalu karena menembak mereka membela diri, lalu ditembak balik. Ini kan jelas ya sekuen ceritanya, tapi kan nggak mengikutin, tiba-tiba ada serangan dari kelompok laskar, dan karena ada serangan maka membela diri, karena membela diri melakukan upaya untuk melumpuhkan orang yang menjadi apa namanya, yang menyerang petugas kepolisian yang mengikuti rombongan Habib. Itu satu bagian dari analisa kita yang sederhana untuk keterangan Polda Metro Jaya. Sekarang saya lanjutkan ya, menganalisa sekuen cerita yang disampaikan oleh juru bicara FPI. Ya. Sekuen pertama itu adalah rombongan Habib diikutin oleh beberapa mobil yang tidak jelas. Kemudian mobil-mobil yang mengikuti rombongan tersebut berusaha untuk menyalip, bahkan berusaha untuk menghentikan mobil rombongan tersebut. Karena berusaha untuk menyalip dan menghentikan, mobil yang mengawal keluarga Habib berusaha untuk menghentikan gerombolan yang menguntit dan ingin menghentikan rombongan Habib. Sampai di situ kita temukan berita ya, adanya kematian terhadap 6 orang laskar. Sampai di situ ya, ada kematian. Nah, kalau kita lihat di sini, peristiwa atau rentetan peristiwanya lebih runut, lebih terstruktur. Kenapa? Ada rombongan yang diikuti oleh gerombolan yang tidak jelas. Kemudian gerombolan tersebut berusaha untuk menyalip, bahkan menghentikan. Lalu pengawal Habib berusaha untuk menghalang-halangi rombongan yang ingin menghentikan atau menguntit. Nah, kalau kita gabung ya antara cerita pertama dengan cerita kedua, jadi saya tidak ingin membandingnya, tapi coba kita rangkai cerita itu ya, kita rangkai cerita itu dengan ajaran kausalitas. Jadi kalau kita lihat, ada rombongan Habib yang sedang berjalan membawa mobil, 6 mobil ya, 4 dari keluarga dan 2 pengawal. Kemudian ada mobil-mobil yang mengikuti. Tidak dijelaskan ada berapa mobil yang mengikuti, tapi ada mobil-mobil yang mengikuti. Lalu mobil-mobil yang mengikuti ini berusaha untuk menghentikan. Kenapa menghentikan? Itu terkait juga dengan ceritanya Pak Kapolda tadi. Karena dia akui bahwa dia mengikuti mobil-mobil itu. Dan kalau kita rangkai, untuk apa mengikuti? Kita ambil keterangan dari juru bicara untuk menghentikan, ya, untuk menghentikan rombongan Habib. Karena ada upaya untuk menghentikan, maka pengawal berusaha untuk menghalang-halangi. Nah, orang-orang yang untuk menghalang-halang inilah yang dinilai sebagai kelompok yang ingin menyerang, ya, ingin menyerang polisi yang sedang mengikuti mereka. Tadi tidak jelas untuk apa mengikuti, tidak jelas ya, karena dua-dua juga tidak menjelaskan untuk apa mengikuti rombongan ini. Tapi kita dapat cerita bahwa mengikuti rombongan ini untuk menghentikan, ada upaya untuk menghentikan, menyetop dan seterusnya. Kalau itu kita ambil, ya. Dan karena ada upaya untuk mengikuti dan menghentikan, pengawal berusaha menghalangi. Nah, pengawal yang menghalang-halangi ini dinilailah sebagai kelompok yang ingin menyerang, ya, menyerang rombongan yang belakangan diketahui adalah polisi, dan disitulah terjadi tembakan atau tembak menembak, ya. Ini yang masih belum jelas. Dari sekuen cerita ini ya, saya membungkusnya dengan ajaran kausalitas. Nah, jadi kematian
6 orang laskar ini, dari sekuen cerita tersebut adalah sebuah peristiwa kematian yang dipaksakan, ya. Sebuah peristiwa kematian yang dipaksakan, bukan sebuah peristiwa kematian yang normal. Ini bukan sebuah kematian yang bisa ditutup begitu saja, tetapi ini adalah sebuah kematian yang harus diungkap perbuatan-perbuatan mana yang menimbulkan kematian tersebut. Kalau tadi dikatakan ada serangan, apakah benar serangan itu ada atau tidak? Lalu apakah benar serangan itu mematikan atau tidak? Dan yang ketiga adalah apakah benar ketika ada serangan yang tidak mematikan atau tidak mengancam nyawa, lalu orang yang merasa diserang tersebut bisa melumpuhkan orang yang diserang tersebut. Sekali lagi bahwa ulasan ini masih sebuah tanda tanya besar. Ajaran kausalitas belum bisa menjawabnya, tapi ajaran kausalitas bisa menemukan satu sekuen cerita yang tidak lengkap, tidak utuh, dan masih belum bisa dibuktikan akurasi kebenaran cerita tersebut. Karena ajaran kausalitas telah menyimpulkan, ya, berdasarkan sekuen cerita tadi, ini adalah sebuah kematian yang dipaksakan, maka langkah selanjutnya adalah meminta pertanggungjawaban terhadap aktor-aktor yang menjadi sebab, ya, menjadi sebab yang menyebabkan timbulnya kematian yang dipaksakan tersebut. Jadi ajaran kausalitas tidak berhenti sampai pada kesimpulan adanya peristiwa kematian yang dipaksakan dalam kasus ini, tapi ajaran kausalitas akan mengejar, menyelesaikannya, yaitu tentang pertanggungjawaban pidananya. Siapakah yang menimbulkan kematian yang dipaksakan tersebut? Tentu adalah orang atau kelompok orang. Nah, kelompok orang atau orang ini juga bisa kita kaitkan dengan ajaran-ajaran lain, misalnya ajaran penyertaan. Apakah kelompok orang ini ada yang menganjurkan atau tidak? Atau ada yang membiarkan atau tidak? Atau ada yang membantu melakukan atau tidak? Jadi kalau kita bicara soal pertanggungjawaban pidana dalam konteks ajaran kausalitas, maka ajaran kausalitas akan dibantu dengan ajaran penyertaan. Artinya apa? Karena pelaku atau orang yang menimbulkan kematian yang dipaksakan ini tidak satu orang, pasti tidak satu orang. 6 orang tidak akan mungkin dibunuh oleh satu orang, pasti ada beberapa orang. Dan beberapa orang ini bisa bekerja bersama-sama, atau beberapa orang ini memiliki keterkaitan dengan aktor yang menganjurkan untuk melakukan perbuatan kematian yang dipaksakan ini. Jadi dengan demikian, ajaran kausalitas setelah menemukan perbuatan yang menimbulkan kematian yang dipaksakan itu, maka ajaran kausalitas akan bekerja untuk menemukan pertanggungjawaban pidana bagi aktor-aktor yang menimbulkan kematian yang dipaksakan tersebut. Terima kasih sudah menyaksikan video singkat saya. Semoga dengan video singkat ini memberikan sebuah refleksi baru bagi kita semua untuk mendalami satu peristiwa pidana dan menemukan perbuatan-perbuatan mana yang menjadi sebab dan perbuatan-perbuatan mana yang bisa diminta pertanggungjawaban pidananya. Oke sahabat, sampai ketemu lagi pada video saya berikutnya.